Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali Ridho, Ibu Afifah. Ini dari Penyuluhan Agama Islam sudah berkenan hadir untuk ngobrol, berbincang-bincang di podcast kita tentang penyuluhan seperti apa bimbingan perkawinan buat calon pengantin. Karena ini sangat penting sekali buat mereka-mereka yang mau jadi pengantin supaya nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang diharapkan dan bisa disampaikan terlebih dahulu mungkin pentingnya seperti apa bimbingan perkawinan buat calon pengantin. Kenapa harus ada bimbingan terlebih dahulu? Bapak Ali Ridho bisa nanti disambung Ibu Afifah. Iya. Terima kasih ya Mbak Kirana. Jadi gini, untuk kita adanya BINWIN ini memang mengacu dari PMA Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 serta SE Dirjen Bimas nomor 2 tahun 2024. Ini yang pertama sebagai acuannya. Kenapa kok Catin itu perlu BINWIN? Karena apa? Catin itu calon pengantin. Calon pengantin. Jadi calon pengantin itu perlu dibimbing perkawinannya mulai awal. Karena apa? Dia itu nggak tahu arah nanti. Kalau kita beri bimbingan perkawinan ini dengan baik, bimbingan mulai awal ini, nanti akan arahnya dia tahu. Kita sampai memberikan satu rencana 1 tahun sampai 5 tahun yang akan datang, maunya apa. Jadi pasangannya ini nanti akan terbuka antara calon suami dan calon istri. Kalau tidak ada bimbingan perkawinan, ya mungkin arahnya mengikuti saja, tapi pas saat enak itu. Tapi nggak pada ketemu saat jadinya, ya, Pak, tapi pada saat dia itu nggak seperti apa yang diharapkan, maka dia akan dua-duanya ini nanti akan jadi masalah. Makanya itu ada bimbingan. Jadi bimbingan ini harus diikuti kedua belah pihak ya, harus, putra wajib, dan putri. Wajib itu. Kalau pengen usaha ikhtiar dengan keluarga sakinah, maka ikutilah bimbingan perkawinan. BINWIN. Ya, itu tadi dari Bapak Ali Ridho. Mungkin bisa disambung Ibu Afifah. Seperti apa sih seharusnya bimbingan perkawinan sebelum menikah ini buat calon pengantin, sepenting apa? Tadi kan dari pihak mungkin mewakili kaum laki-laki Bapak Ali Ridho, kalau Ibu Afifah mewakili kaum perempuan, bagaimana Ibu? Silakan. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, nggak apa-apa diulang, nggak apa-apa ya. Pemerintah mengadakan kegiatan BINWIN ini sampai diwajibkan seluruh pengantin. Yang pertama jelas untuk menghindari perceraian, karena angka perceraian di Indonesia atau di Jepara khususnya ini banyak. Tapi ini perintah nasional tapi untuk menghindari atau mengurangi angka perceraian yang terlalu tinggi. Yang kemudian yang kedua, untuk mengajari, melatih, membimbing para calon pengantin agar sudah siap untuk menikah, baik itu secara fisik maupun secara mental. Karena pemerintah juga menganjurkan untuk nikah sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan. Batasan usianya berapa ya Bu? Minimal untuk sekarang minimal untuk pria atau wanita 19 tahun. 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun harus mengajukan pengadilan untuk surat dispensasi menikah. Iya, karena mungkin sudah saking ngebetnya ya Pak ya. Iya Bu ya. Ini pengennya cepat-cepat menikah padahal usianya belum 19 tahun. Ini harus pakai dispensasi. Iya, dispensasi ke pengadilan agama. Ke pengadilan agama. Itu tadi tambahan seperti apa pentingnya bimbingan sebelum pernikahan, kemudian seperti apa yang harus diterapkan buat para calon pengantin untuk supaya nanti saat menikah, menjalani rumah tangga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk selanjutnya Ibu Afifah dan juga Bapak Ali Ridho, kita semua para calon pengantin ataupun semua saja masyarakat ya ini ya, yang mungkin belum begitu memahami seperti apa menjadi seorang pengantin atau menjalani rumah tangga itu harus bagaimana. Di sini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengantin putra ataupun pengantin putri. Seperti apa bisa dijelaskan Bapak Ali Ridho? Mungkin kewajiban nafkah buat
pengantin putra dan tugas-tugas seorang pengantin putri supaya di sini bisa memahami dan meluruskan. Mungkin selama ini banyak yang belum mengetahui, Bapak. Ya, terima kasih ya. Dalam rangka untuk pemenuhan supaya keluarga itu sakinah, kami membekali dengan beberapa materi. Yang pertama adalah bahwa keluarga sakinah ini dibangun itu dari 3 pilar, 3 pondasi, 5 pilar. Artinya 3 pondasi, 5 pilar dan 1 atap. Ini filosofi bangunan keluarga sakinah. Jadi kalau kita itu mau membuat rumah, itu mestinya ada 3 komponen itu. Ada pondasi, ada pilar, ada atap. Nah, 3 pondasi itu apa? Yang pertama kita siapkan calon pengantin adalah mu'adalah. Mu'adalah itu keadilan. Bahwa pasangan itu adil, itu kan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang istri itu memang memberikan pelayanan pada seorang suami. Ya memang melayani itu mulai dari apa yang saya sampaikan, dari dapur, kasur sampai sumur ya. Lah itu dilayani. Tapi jangan sampai seorang istri itu dijadikan budak. Itu saya bilang kalau istri sudah dijadikan budak, itu istri itu sakit. Pasti sakit itu. Sakitnya itu sudah menyakiti ya Pak, menyakiti. Ya, istilahnya. Ya. Jangan sampai. Ya. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan antara istri dengan suami ini seimbang, saling kerjasama, namanya mubadalah, saling. Jadi saling di dalam mengerti, saling kerjasama, saling membantu dan sebagainya. Tidak harus seorang suami itu kemudian tadi karena dia itu memang pengen dilayani, kemudian nggak mau ke dapur, kadang membentak-bentak seorang istri yang baru di dapur, ini kan sudah nggak pas. Mestinya seorang suami itu sekali-kali ke dapur dong, untuk masak, sekali-kali dipeluk istrinya, ini kan enak. Yang kemudian yang selanjutnya adalah ada 5 pilar itu yang sekarang itu terkenal dengan tepuk sakinah itu ya. Jadi yang pertama itu kita bimbing bagaimana kita itu orang itu sudah dipasangkan oleh Allah, zawaj itu dipasangkan melalui kalau di dalam keterangan adalah dari tulang rusuknya. Makanya memang tulang rusuk kita itu sudah pasangan kita sebagai istri itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita pisah. Karena sudah dipasangkan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah. Ya, makanya ada yang kedua adalah pilarnya adalah misakon ghalidha. Misakon ghalidha itu ikatan yang kuat. Ikatan kuat. Yang kokoh itu. Sudah dicatatkan, itu jangan pisah. Kemudian mu'asyarah bil ma'ruf, dipergauli, suami istri bergauli dengan baik. Kemudian antarodin, sama-sama rela, musyawarah, dimusyawarahkan. Sekalipun sekecil apapun itu harus dimusyawarahkan. Supaya apa? Seorang suami itu rela, seorang istri rela. Mau beli helikopter umpamanya, ya harus dimusyawarahkan bersama. Manfaat, madorot itu. Kemudian perencanaan keluarga sakinah ini mestinya ada perencanaan. Mau direncanakan seperti apa keluarga kita dalam 1 tahun ini? Beli rumah dulu, atau beli mobil dulu, atau punya anak dulu, ini direncanakan dengan baik. Semuanya harus dimusyawarahkan ya Pak ya. Itu sekecil apapun agar ketemu tadi keluarga yang sakinah itu tadi ya Pak ya. Baik, tambahan dari Ibu mungkin seperti apa nafkah lahir, nafkah batin, dan hak-hak kewajiban serta yang lain-lain dari pasangan suami istri ini Bu. Ya, seperti sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Untuk bentuk keluarga sakinah diibaratkan bangun rumah ya, ada atap, ada pilar, ada fondasi. Sudah sampai ke Pak Ali tadi, kalau atapnya jelas kita rumah tangga bertujuan untuk membahagiakan pasangan kita,
untuk berbuat baik dengan pasangan kita. Itu tujuan utama, atau untuk membahagiakan pasangan kita. Kemudian yang kedua, pilar-pilarnya tadi agar cagake omah itu kuat, maka didalasi 5 tadi. 5 pilar tadi. Pilar tadi. Sudah sampai ke berpasangan, ada janji yang kokoh, ada saling menyayangi, saling ridho, saling hormat, dan selalu bermusyawarah. Yang ketiga, tadi ada kesalingan pondasinya. Pondasi lantai ibaratnya lantainya ada kesalingan, saling membantu, saling menyayangi. Ada kayak gini, kalau kita ini contoh, kalau habis nikah mungkin lagi senang-senangnya ya, masak bisa berdua, ke kamar mandi bisa berdua, di kamar bisa berdua, tapi nanti juga diharapkan setelah jadi rumah tangga, setelah apalagi kalau sudah punya anak atau baru hamil aja, diharapkan suami juga bisa saling membantu, saling menyayangi. Istrinya mau ke dokter, mau periksa kandungan, jadi anter. Jangan berangkat sendirian, buatnya berdua, nanti merawatnya juga berdua, periksanya juga berdua. Itu harmonis sekali. Artinya kan cintanya dan sayangnya kelihatan dirasakan bersama. Untuk tujuan pernikahan tadi. Dan di sini mungkin ada yang perlu disampaikan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami menafkahi istri dan kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya yang harus dilakukan gitu Ibu. Nafkah seperti apa sih yang harus diterima oleh istri itu, dan tugas-tugas dari istri itu seperti apa sih yang harus diberikan kepada suami itu? Ya, sekarang kewajiban ya. Kewajiban suami nomor 1 jelas menafkahi. Nafkah lahir maupun nafkah batin. Untuk nafkah lahir seperti sudah kita lakukan sehari-hari, kita dapat jatah untuk hidup, untuk makan. Di sini ekonominya. Suami bisa mencukupi bisa menafkahi seorang istri. Kemudian kalau nafkah batinnya, selain sayang, cinta, juga kita perlakukan istri atau pasangan kita dengan baik. Suami menggauli istri dengan baik. Iya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Artinya jangan sampai istri kekurangan. Jangan sampai istri kekurangan kasih dan sayangnya. Karena itu yang dibutuhkan dalam perkawinan. Gitu Pak Aliridho. Lahir dan batin. Kemudian yang kewajiban dari seorang istri ya Pak ya. Kewajiban istri nomor 1 hormat, taat. Hormat dan taat. Kalau kemarin taat kepada orang tua, maka setelah menikah taat dan hormat kepada suami. Secantik apapun, seglowing apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, istri wajib hormat dengan suami. Kalau istri nggak bisa hormat, suami pasti akan gimana? Nggak bisa dikeluarga sakinah lah. Tidak akan ketemu sakinahnya kalau istri nggak bisa hormat. Nomor 1 hormat. Itu kewajiban sebagai istri. Yang kedua, harus sayang, cinta. Kita sudah niat rumah tangga itu harus saling cinta. Saya kalau nggak boleh banding-bandingkan, nggak boleh membanding-bandingkan. Terima apa adanya dengan pasangan kita, juga dengan rezeki atau penghasilan. Kalau memang dia mampunya ngasih 10.000 sehari, ya kita terima kalau memang sudah mau. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Intinya sudah berusaha. Dengan kita hargai. Jangan sampai kayak gini. Kalau ada pasangan kita, misal kalau kerja seumpama jadi kuli bangunan atau kuli angkot, kemudian berkeringat, kita nggak sayang, jangan. Kita harus menghargai usaha pasangan kita. Meskipun berkeringat, berbau, kita tetap peluk, kita tetap sayang dengan pasangan kita. Ibaratnya itu tubuh kita sendiri. Iya. Tambahan dari Pak Aliridho ini ya. Soal kewajiban seorang suami dan tugas-tugas seorang istri ini. Kewajiban seorang suami jelas wajib, karena itu adalah nafkah, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bagaimana seorang suami itu memang dia harus bisa istilahnya untuk ngayomi menjadi imam lah ya, imam di keluarga. Jadi dan itu satu kewajiban, baik itu memang dikatakan sedikit atau banyak, yang penting ridho. Itu berarti saling menerima di antara dua. Jadi makanya harus mulai awal
itu di calon suami istri itu memang harus diberi edukasi, bagaimana bimbingan supaya dia itu terbuka mulai awal. Jadi memang penghasilan saya segini, itu gimana, kamu mau enggak, itu mestinya seperti itu. Tapi biasanya langka yang seperti itu. Biasanya malah diada-adakan atau di anak-anak nolak. Bagaimana supaya pasangannya itu nggak tahu kalau dia itu nggak punya uang. Oh gitu ya Pak ya, malah diduek-duek gitu. Ini masalahnya jadi permasalahan nanti ketika dalam menjalani rumah tangga ini nanti akan kecewa, dan untuk kecewaan itu nanti akan menjadi masalah dan itu nggak boleh ya Pak ya. Boleh. Baik Pak Ali Ridho dan juga Ibu Afifah, di sini mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan juga, seperti apa seharusnya menjadi seorang calon pengantin yang baik supaya ketemu keluarga sakinah mawaddah warohmah, itu seperti apa Bu Afifah? Yang dihadapkan dari bimbingan perkawinan, yang pertama sebagai istri atau suami dilatih untuk kesabarannya. Nomor satu, sabar. Karena untuk mengarungi biduk rumah tangga itu nggak sehari dua hari. Kita sudah niat nikah, sudah niat akad, maka kita harus tanamkan dalam hati bahwa kita niat ibadah. Ibadah perkawinan itu tidak cuma sehari dua hari, tapi bertahun-tahun untuk selamanya. Untuk selamanya sampai maut memisahkan atau nyawa sampai lepas dari badan roh kita, badan kita. Yaitu maka kita harus niat untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lainnya lagi. Bukan karena nikah karena cinta tok, bukan, tapi kita cinta dan karena Allah. Karena itu setiap apa yang dilakukan dalam perkawinan, dalam rumah tangga itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka sebagai suami, sebagai istri harus tahu bahwa apa yang dilakukan ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Maka kami harapkan suami istri tahu akan hak dan kewajibannya dan bersiap untuk beribadah sepanjang masa. Itu tidak cuma sehari dua hari atau jatahnya ada seperti kayak puasa kan ada bulan Ramadan, zakat ada menikah jangan diatur seperti itu. Kita ibadah untuk sepanjang masa, untuk selamanya. Jangan pernah berpikir kalau ada sedikit selisih langsung berniat untuk cerai, jangan. Itu ujian dan cobaan yang harus kita lalui, dan kalau dilalui dengan penuh kesabaran, pengertian, insya Allah akan jadi, karena tidak ada pasangan yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kurang dan lebihnya. Lebih di bidang ini, kurang di lebih ini. Mau cari pasangan kayak apa bersama. Intinya. Baik, terima kasih Bu. Dari Pak Ali Ridho? Saya akan menyambung. Setiap orang pasti punya kelemahan. Itu di dalam hadis la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar au qala ghairahu. Jadi janganlah laki-laki seorang suami mukmin membenci perempuan istrinya yang mukmin juga. Jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai. Ini termasuk Sahih Bukhari, Muslim. Kemudian yang kedua, sebagai ikhtiar menjadi keluarga sakinah, ini ikutilah bimbingan perkawinan. Karena apa? Kami akan membekali bagaimana supaya keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu harus dibekali. Ikutilah bimbingan perkawinan di KUA. Baik Bapak Ali Ridho dan juga Ibu Afifah, tadi sempat disampaikan ada tepuk sakinah. Bisa kita praktekkan bersama-sama Pak. Ya, tepuk sakinahnya. Iya, mari Pak, bisa dipraktekkan Pak. Iya. Tepuk sakinah. 3 loh. Iya. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Terima kasih Pak. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, terima kasih atas kehadirannya, obrolannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.